Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini terima kasih sudah datang ke sekolah. Tidak lupa hari ini juga kita akan belajar dengan menyenangkan. Sebelumnya Ibu meminta untuk salah satu orang maju ke depan, memimpin doa bersama-sama semua kelas dan ini tuh kalau bisa ya nggak ditunjuk guru, jadi nanti anak-anak langsung saya aja Bu seperti itu, karena anak-anak ini anak-anak yang cerdas, pintar, kreatif seperti itu. Nah sekarang siapa yang akan memimpin doa? Ya Mbak Lala boleh. Silakan Mbak Lala, doa dimulai, doa selesai. Terima kasih Mbak Lala telah memimpin berdoa. Semoga kita akan belajar, mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan semuanya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Mas Yoga. Oh ya, Mas Yoga nggak masuk. Kita doakan moga-moga cepat sembuh, penyakitnya diangkat, semoga nggak ada penyakitnya lagi, terus kita bisa bermain dan belajar bersama dengan Mas Yoga. Nah, di sini kita belajar, kemarin kan sudah tema 4, sekarang tema 5, subtemanya 3, itu tentang bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Nah, di bahasa Indonesia nanti kita mengetahui teks, apa sih isi teks tersebut seperti itu. Nanti yang di IPS kalian tuh mengenal kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Nah, itu Ibu Guru juga sangat suka materi itu, semua materi juga buku suka, tapi suka ini karena kerajaan Hindu Buddha Islam itu menurut guru tuh banyak banget sejarahnya seperti itu. Terus yang terakhir yaitu IPA. Nanti kita melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, karena tadi guru sudah menjelaskan tentang pembelajaran hari ini, sekarang Bu Guru minta untuk membagi 4 orang dalam satu kelompok. Ini Ibu udah nyediain gelas sama ini nomor undian, jadi nanti ambil satu-satu, nanti dilihat. Misal Ibu Guru ambil 1 ya. Nah, di sini tertera nomor 2. Nah, nanti Bu Guru akan berkumpul di kelompok 2. Misal seperti itu. Nggak harus nggak kelompok 2 gitu. Nah, selanjutnya sekarang Ibu putarin ya ini. Tidak boleh berebut, nunggu gilirannya saja dan duduk manis, nanti semua kebagian dan semua pasti dapat kelompok. Nah, udah. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, guru tuh punya sesuatu buat kalian. Sesuatu ini adalah oh iya, ditulis dulu ya kelompoknya. Tulis dulu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti siapa ya, ini yang dapat kelompok nanti sesuai barisnya itu kelompok 1, 2, 3 dan 5. Sampai sana ya. Nah, di sini guru mau menjelaskan sedikit, nanti kita lanjutkan diskusi seperti itu ya. Guru
mempunyai gambar seperti ini. Jadi nanti anak-anak kalau bisa menjawab bagus sekali, berarti kalian sudah mengerti. Ini adalah gambar-gambar pahlawan kita. Yuk, ini siapa? Pak Karno, pinter. Ini Ibu kita Kartini, pinter. Nah, ini gambar dari I Gusti Ngurah Rai. Terus ini adalah Bung Tomo. Terus ini adalah Cut Nyak Din. Tuh banyak banget kan gambar-gambarnya. Tuh. Ini adalah gambar Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan. Terus ini ada gambar Muhammad Hatta, seperti itu. Banyak sekali tokoh-tokoh kita seperti itu. Nah, seperti teks yang ada di buku itu adalah gambar pahlawan siapa? Yaitu Pattimura, Kapten Pattimura. Kalian pernah lihat gambar Kapten Pattimura di mana? Ya pintar, di uang 1000-an. Nah, nanti teksnya itu dibaca sendiri per kelompok yang sudah dibagi. Nanti kilas-kilasnya Bu Guru akan jelasin lagi di belakang. Nah, setelah itu kita tentang bahasa dulu deh. Kan teks tadi ya. Teks itu apa sih sebenarnya? Teks itu wacana lisan. Udah diucapkan terus ditulis lagi wacana lisan. Nah, setelah itu siapa? Terus setelah tentang teks nanti kita jelasin lebih dalam tentang apa itu teks, apa itu isi-isinya, mana kalimat utama, mana temanya, seperti itu. Selanjutnya tentang percobaan tadi kata Bu Guru ada percobaannya. Percobaan tentang cahaya. Percobaan cahaya itu tersendiri adalah ada sifat khususnya itu termasuk tembus cahaya, penyebaran benda lurus dan dapat dipantulkan dengan benda tersebut. Contoh dalam penerapan yang bersifat cahaya ini juga bisa dilihat pada penggunaan lampu senter seperti itu. Terus ada sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita jelasin lagi tentang cahaya. Nanti kita cari-cari lagi. Ini hanya sekilas untuk pengantar saja. Terus yang terakhir adalah kerajaan Hindu-Buddha. Nah, karena sekarang kita tuh tinggal di DIY, ada juga peninggalan kerajaan Hindu. Yaitu apa? Candi Prambanan. Nah, di Candi Prambanan itu banyak banget legenda-legenda yang dapat kita jumpai. Siapa yang belum pernah ke Candi Prambanan?
Besok minta nanti kita pergi sama-sama satu sekolah kalau waktu memungkinkan. Nah, terus tuh pertamanya tuh Hindu Buddha di Indonesia itu negara kepulauan letaknya sangat strategis karena di benua Asia ini Indonesia tuh tempat persinggahan para saudagar, merupakan daerah persinggahan lalu lintas perdagangan dunia. Akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak hubungan antara Indonesia dengan India seperti itu, dan Indonesia dengan Cina. Hal ini adalah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia seperti itu. Terus pertama kerajaan Buddha itu kerajaan Sriwijaya, terus yang Hindu itu kerajaan Kutai seperti itu. Ada lagi kerajaan di Indonesia yaitu kerajaan Islam. Nah, di sini di Yogyakarta sendiri itu ada kerajaan, yaitu kerajaan Yogyakarta itu termasuk dari peninggalan kerajaan Islam seperti itu. Terus pertama kerajaan yang pertama yang ada di Indonesia itu yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai seperti itu. Nah, sekarang karena ibu sudah menjelaskan, anak-anak mengerjakan sendiri-sendiri LK yang akan dibagi oleh ibu. Ini LK yang sudah dibagi. Makasih, tak taruh bawah ya. Ini LK yang akan dibagi sama ibu. Nanti dikerjain, nanti ada tata caranya. Nah, ini juga ada 2 LK ya. Yang pertama buat ini teks sama tentang 3. Yang kedua itu cermin. Terus yang keempat itu tentang sikap para pahlawan. Nah, yang pertama itu yang teks sudah biasa ya. Nah, sekarang ibu jelasin yang cermin. Dengan cermin dan sendok sesuami merinci sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya. Dengan cermin dan sendok siswa mampu membuktikan sifat-sifat cahaya. Itu tujuannya. Terus pertama, siapkan cermin dan sendok. Lihatlah bayangan pada cermin, lalu tulislah bayangan. Jadi dikenakan cahaya seperti ini, nanti kita lihat bayangannya. Tuh, seperti ini. Di bawah ada bayangannya. Kita tulis bayangannya. Terus kalau sendok ada cahaya. Seperti itu. Nanti kan di kerajaan-kerajaan Islam nanti juga ada pahlawan-pahlawan yang membantu kita untuk merdeka. Itu di masa kerajaan Islam seperti itu. Nah, setelah itu sebelum semua mengerjakan kakak, ibu akan memberikan sebuah video. Ini adalah kerajaan Hindu Buddha. Tuh. Pertama kerajaan Kutai. Raja Pulawarman adalah raja yang terbesar di Kutai. Pulawarman merupakan Ini adalah raja pertama adalah Kudungga. para brahmana yang seperti api bertempat di Siwarman.
kerajaan yang ada di Indonesia. Terus di Indonesia juga banyak juga pahlawan-pahlawan seperti dulu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang telah membantu kemerdekaan Indonesia, membantu Presiden Soekarno untuk memerdekakan Indonesia seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, kalau nanti ada yang tidak paham, anak-anak boleh mengangkat tangan. Nanti guru akan mempersilahkan. Anak-anak tidak boleh berebutan, nanti semua pasti akan dapat giliran. Nah, jika temannya bertanya, anak-anak harus mendengarkan. Jadi biar tidak rancu, nanti ada yang udah bertanya tapi malah bertanya lagi seperti itu. Nah, nanti kalau yang percobaan cermin dan sendok, nanti kita keluar kelas, jadi kita cari cahaya matahari seperti itu. Nah, yang pertama kita lihat yang teks Pattimura ya. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura. Nah, di situ udah ada. Nanti kalian cari sendiri. Nah, sekarang anak-anak tuh mengerjakan yang Pattimura dan yang video tadi yang sudah dilihat. Nanti cuma di itu ada di LK-nya itu tentang apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional seperti tadi yang saya bilang, Insinyur Soekarno, terus setelah itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, nanti apa yang kamu ketahui tentang sikap tersebut, terus apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan seperti itu. Nah, itu yang pertama dikerjain. Nanti setelah udah dikumpulin, nanti keluar kelas tapi jangan ribut. Nanti per kelompok, yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, nanti silahkan keluarnya satu kelompok nanti cari tempat yang sinar mataharinya tuh sangat kuat. Jadi emang terik-terik nggak apa-apa, nanti panas-panas juga nggak apa-apa, karena kita mau mencari ilmu. Nanti kita lihat sinar matahari dipantulkan ke cermin, nanti jatuhnya bayangannya seperti apa. Nah, seperti ini. Terus kalau sendok ada yang cekung, ada yang cembung, nanti juga beda. Nah, beda apa sama? Nah, nanti kita coba di percobaan ya. Nah, yang pertama ibu minta mengerjakannya tuh cuma 10 menit aja karena itu cepat. Nanti kita yang lebih lama tuh di eksperimennya, karena butuh waktu lama juga. Kita lihat nanti ada yang nggak tahu pantulannya di mana. Nah, nanti guru juga akan jelasin tentang sifat-sifat cahaya. Tuh di situ ada pantulannya. Sifat cahaya yang dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Nah, nanti ini pakai ini kita coba. Nanti kita isi air. Nah, nanti buku aja yang percobaan cuma menambahkan aja, jadi anak-anak cuma percobaan yang tentang cermin seperti itu. Nah, sekarang kita ngerjain dulu yang teks Pattimura itu tadi udah ibu bagikan, dibaca seksama karena biar kalian tahu tentang teks itu apa sih maksudnya, seperti itu. Mas sudah tahu kan apa yang termasuk cahaya,
apa juga yang termasuk tadi bayangannya. Terus tadi juga udah mengenal teks, udah mengenal pahlawan, sifat-sifat pahlawan yang dapat kita ketahui dan ingin tahu seperti itu. Bu Guru terima kasih banyak karena telah memperhatikan, sudah baik, sudah sangat kreatif. Terima kasih dan mohon maaf kalau Bu Guru banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa piket harus dilaksanakan karena kita harus bersih. Nah, sekarang Mbak Fadil boleh memimpin doa. Silakan Mbak Fadil. Oke. Doa mulai. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, mohon maaf.